Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial yang berisikan atau yang menyelesaikan rancangan acak kelompok dengan menggunakan Microsoft Excel. Simak videonya ya. Di sini saya ingin mengetahui atau seorang peneliti ingin melakukan percobaan dalam menentukan pengaruh konsentrasi K, pengaruh konsentrasi atau K, bahan pengawet yang digunakan adalah garam, terhadap kadar protein daging ikan salmon yang disimpan pada suhu 0 derajat Celcius selama 1 minggu. Lalu percobaan dilakukan dengan memakai 5 konsentrasi bahan pengawet sebagai perlakuan hingga didapatkan konsentrasi yang cocok. Sebagai bahan penelitian, 1 ekor salmon dipotong lalu dagingnya diambil beberapa bagian tubuhnya, diantaranya perut atau perlakuan pertama, punggung atau kedua, ekor ketiga. Penelitian ini tidak homogen sebab daging ikan yang diambil berbeda kualitasnya di tiap bagian tubuhnya. Lalu respon atau variabel yang diukur ialah kadar protein dalam daging ikan salmon. Di sini sudah kita dapatkan yaitu data kadar protein daging ikan salmon dalam persen. Nah, di sini ada perlakuan 1, perlakuan K0, K5, K10, K15 dan K20, perlakuan konsentrasi. Dan inilah adalah bagian daging yang diambil. Nah, ini saya sudah punya datanya. Lalu kita tinggal jumlahkan di sini. Rumusnya sum, lalu ketiga data ini C10, D10, dan E10, lalu tinggal di enter. Dan ini bisa langsung di drag ke bawah, langsung hitung secara otomatis. Lalu untuk rata juga sama. Rumusnya average kelompok 1 sampai kelompok 3 dari C10 hingga E10 kita blok, lalu kita enter aja. Nah, untuk mempermudah ini bisa langsung di drag ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu untuk jumlah yang di bawah ini juga sama. Ini datanya dari K0 hingga K20 di drag ke bawah. Lalu sama dengan sum, ini datanya di drag, lalu tinggal enter aja. Untuk yang ke samping juga sama, langsung aja di drag. Nah, datanya langsung muncul. Untuk rata juga sama. Ini average, datanya langsung di drag, enter. Untuk mempermudah ini tarik ke sini. Nah, lalu untuk jumlah ini dan jumlah ini tuh akan sama nih. Dan juga rata ini dan rata ini tuh juga akan sama. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di Excel. Pertama, kita pilih data, lalu kita pilih data analisis. Kita pilih ANOVA tube factor without replication. Lalu input range ini kita pilih dari perlakuan hingga K20. Lalu untuk label kita centang. Output range-nya kalau saya ingin pilih di sini. Jadi saya klik OK. Klik OK. Nah, ini akan muncul data analisis yang telah saya buat. Caranya ini kita bisa melihat bagaimana analisis deskriptif dari masing-masing bagian data ini. Nih. Ini adalah ANOVA-nya, di mana search of variation ini adalah sumber keragaman atau SK. Ini ialah
JK, ini DB, ini KT, ini F hitung, ini P value, dan ini F grid atau F tabel 5%. Nah, sekarang di sini rows ini ialah perlakuan. Untuk kolom ini kelompok. Untuk error ini galat. Lalu dari tabel ini sumnya akan sama dengan yang di atas ini, dengan data yang telah kita hitung secara manual. Ini juga sudah sama. Lalu kita juga harus mengetahui bagaimana data-data ini dihasilkan. Apabila menggunakan rancangan acak kelompok, maka dalam variasi hanya dilakukan oleh perlakuan, kelompok, dan juga galat. Lalu ada 4, maksud saya dengan total juga. Lalu sekarang kita akan menganalisis data secara manual, di mana yang pertama kita hitung itu ialah FK. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu F15. Ini F15 jumlahnya. Lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan count A. Count A itu datanya ini, banyaknya data ini. Lalu tinggal di enter. Nah, kita sudah dapat FK-nya. Sekarang kita akan mencari data dengan mengisi tabel ini, di mana yang di sini kita hitung JK total dulu. Sum ASCII dari datanya ini dan dari FK dikurangi dengan sum ASCII dari datanya dikurangi dengan FK. Lalu di enter. Nah, untuk JK perlakuannya ini juga sama. Sum ASCII dari jumlah dibagi dengan count A dari banyak data, lalu dikurangi dengan FK. Lalu tinggal di enter aja. Lalu untuk kelompok itu sum ASCII dari jumlah kelompoknya, jumlah kelompok. Kalau tadi jumlah perlakuan, sekarang jumlah kelompok dibagi dengan perlakuan, banyaknya perlakuan, dan dikurang dengan FK, lalu enter. Untuk galat JK total dikurangi dengan JK perlakuan dikurangi dengan JK kelompok, makanya itu adalah galat. Kita bisa cek bahwa nilainya akan sama dari atas ini, JK yang kita peroleh menggunakan data analisis dengan JK yang kita peroleh dengan hitung-hitung secara manual. Lalu untuk DB kita hitung perlakuan, yaitu sama dengan count A jumlah perlakuannya, lalu dikurangi min 1, enter. Untuk DB kelompok itu count A jumlah kelompoknya min 1 dan enter.
untuk DB galat untuk totalnya DB total kon A jumlah datanya ini, lalu min 1 dan enter. Untuk DB galat ialah DB total dikurangi DB perlakuan dikurangi DB kelompok, lalu enter, kita dapat angka 8. Ini juga akan sama, itu 4, 2, 8, 14. Sekarang kita akan menghitung KT. Yang pertama itu atau KT itu kuadran tengah. Yang pertama itu perlakuan. Ini rumusnya JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, lalu enter. Untuk kelompok sama, JK kelompok dibagi DB kelompok. Untuk galat, JK galat dibagi DB galat. Ini juga akan sama, 137 0,46 9,11. Sekarang kita akan mencari F hitung. Cari F hitung. Caranya kita memilih yang KT perlakuan kita bagi dengan KT galat. Lalu yang ini juga sama, untuk F hitung kelompok kita pilih KT kelompok kita pilih KT kelompok dibagi dengan KT galat, lalu kita enter. Lalu untuk F tabel, selanjutnya kita akan menghitung F tabel dengan cara F inverse. Ini probability-nya 0,05 karena ini 5%. Terus DB perlakuan dan galat, DB galat, lalu di enter. Untuk F tabel yang kelompok itu sama, DB kelompok, DB galat. Ini probability-nya 0,05, di enter. Ini F tabelnya F inverse sama dengan dari 0,01 karena ini 1%, terus DB perlakuan, terus DB galat, lalu enter. Untuk F tabel 1% dari kelompok itu F inverse sama dengan F inverse 0,01, DB kelompok dan galat, DB galat, lalu di enter. Nah, untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh nyata atau sangat nyata, yaitu apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan lebih kecil dari F tabel 1%, maka berpengaruh nyata. Jika nilai F hitung lebih besar dari tabel 1%, maka berpengaruh sangat nyata. Caranya sama dengan if F hitung dari DB perlakuan lebih kecil daripada F tabel 5%, terus ini NS, if lagi F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 1%, bintang 1, bintang 2, lalu di enter. Misalnya bintang 2 atau berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Lalu untuk ini sama dengan if, terus ini F43 ini F hitung kelompok lalu lebih kecil daripada F tabel kelompok, F tabel 5% kelompok, itu NS atau tidak nyata. Lalu if
F hitung kelompok lebih kecil daripada F tabel 1%, itu bintang 1, bintang 2, lalu enter. Nah, ini artinya tidak nyata, berpengaruh tidak nyata pada kedua data ini. Dari analisis varian ini kita bisa lihat bahwa dari perlakuan yang saya uji ini yaitu pengaruh konsentrasi K bahan pengawet garam terhadap kadar protein daging ikan salmon itu hasilnya untuk perlakuannya berpengaruh sangat nyata, dan untuk kelompoknya berpengaruh tidak nyata. Lalu dari ANOVA yang kita lakukan ini belum menjawab perlakuan yang berbeda, maka perlu melakukan uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda rata ini akan saya jelaskan, yaitu pertama uji beda nyata terkecil. Ini uji lanjut. Lalu uji beda nyata jujur dan uji lanjut Duncan. Nah, yang pertama itu uji beda nyata pertama itu uji lanjut beda nyata terkecil. Ini perlakuannya kita dapatkan dari sini. Untuk ratanya kita copy dari sini, kita paste di sini, kita urutkan menggunakan short ini dari yang largest to smallest. Lalu kita cari selisihnya di sini sama dengan ini, kita isiin dolar karena akan terus dipakai. Lalu kita enter aja. Ini tinggal di drop down. Nah, untuk notasinya di sini 4,9. Ini kita cari dulu ini BNT-nya dengan rumus yang udah saya tulis di sini. Lalu tinggal enter aja. Terus ini untuk notasinya ini 4,97 lebih kecil daripada 6,78. Jadi di sini NS. Untuk yang 12,51 hingga ke bawah ini lebih besar, jadi lebih besar dari BNT-nya, jadi kita tulis bintang. Di sini kita isi notasi A. Lalu untuk yang kedua ini semuanya 3 data ini lebih besar, sehingga kita isikan bintang di sini. Untuk yang ini semuanya lebih kecil daripada BNT, jadi kita isiin dengan NS. Isi notasi B di sini. Karena di sini tidak ada NS, jadi kita loncat langsung ke sini. Nah, untuk yang ini terakhir ini juga sama, lebih kecil daripada 6,7, jadi di sini NS. Untuk notasinya ini kita tarik ke sini, ini A. Ini A juga. Ini B. Ini BC. Ini BC. Lalu selanjutnya ialah uji lanjut beda nyata jujur. Perlakuan dan rata juga sama, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita juga cari selisihnya. Ini kita beri tanda dolar dengan menekan F4. Kita enter, langsung ditarik aja. Ini juga sama. Ini selisih dari ini selisih dari ini selisih dari ini. Lalu kita cek ini kita cek apakah sebelumnya kita cari dulu ini dengan rumus yang udah ada STRT-nya. Kalau ini kita dapatkan dari tabel BNJ.
dari tabel yang sudah ada. Ini kita selisihnya ini kita bandingkan dengan BNJ. Ini lebih kecil jadi NS, ini lebih besar jadi bintang, ini juga sama bintang. Ini lebih kecil jadi NS, ini lebih besar bintang. Ini lebih kecil keduanya jadi NS, ini lebih kecil NS. Notasinya ini A, ini AB, BC, CD, CD. Selanjutnya yang terakhir ialah uji dankan, yaitu kita cari dulu ini SY-nya. Lalu ini kita dapatkan dari tabel uji lanjut dankan, dan kita cari RP-nya, yaitu SY dikali dengan R. Lalu kita bandingkan, ini juga sama, kita cari selisihnya. Lalu kita bandingkan. Nah, yang harus kita bandingkan itu adalah ini dengan RP. 4,97 lebih kecil daripada 5,6, sehingga di sini ditulis NS. Nah, selanjutnya ini ke bawah ini lebih besar, jadi ditulis bintang. 7,54 lebih besar daripada 5,6. 9,75 lebih besar daripada 5,92. 10,54 lebih besar daripada 6,05. Jadinya kita tulis bintang semua di sini. Karena di sini tidak ada NS, jadi loncat ke sini. Ini 2,21 dan 3,0 lebih kecil juga daripada 5. Ini 2 ini jadi NS. 0,79 lebih kecil daripada 5,6. Jadi tulis NS. Untuk notasinya ini A. Ini A. Ini B, ini NS, ini NSB, ini C, ini BC, ini BC juga. Jadi di sini untuk bagaimana pengaruh suhu, maksud saya pengaruh konsentrasi K bahan pengawet garam terhadap kadar protein daging ikan salmon dan disimpan pada suhu 0 derajat Celcius selama 1 minggu. Memperlakukan 5 konsentrasi bahan pengawet, lalu dipotong menjadi, atau kelompoknya itu ada 3, yaitu perut, punggung, dan ekor, di mana penelitian tidak homogen. Sudah saya lakukan analisis dengan menggunakan analisis of variance, baik menggunakan data analisis yang disediakan oleh Excel atau dengan cara manual. Tadi di analisis ANOVA sudah disimpulkan bahwa pengaruh konsentrasi bahan pengawet terhadap kadar protein itu berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%, dan berpengaruh tidak nyata perlakuan kelompoknya. Lalu kita adakan uji lanjut. Sebenarnya uji lanjut ini diperlukan hanya satu saja, tergantung mana yang mau dipilih, dan harus disesuaikan juga dengan banyaknya perlakuan dan tingkat ketelitian yang dilakukan. Kita ambil contoh kesimpulan menggunakan BNT. Perlakuan K20 ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan K15. Lalu dengan notasi sama AA. Lalu untuk K15 ini notasi A berpengaruh nyata dengan, atau berpengaruh sangat nyata dengan perlakuan K10 dengan notasi B.
Jadi kesimpulannya ialah pengaruh konsentrasi K bahan pengawet garam terhadap kadar protein daging ikan salmon itu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein pada daging ikan salmon tersebut. Kemudian untuk menghasilkan protein tertinggi, saya akan memilih perlakuan K20 pada rata 21,36 dengan notasi A ini pada uji BNT. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.